Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Senang sekali kembali saya Ilham dan hadir menemani Anda pagi hari ini. Rabu, tanggalnya tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 3 November ya 2021. Apa kabar Anda? Sehat, happy, kemudian rezekinya juga lancar, mudah-mudahan selalu kita rasakan ya. Tidak hanya hari ini, insya Allah mungkin kita harapkan besok dan seterusnya, amin. Pagi hari ini sahabat, kita masuk di program Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Kohansi atau Komunitas Handicraft Sidoarjo ya. Mungkin ini sudah sering ya kita kupas ya tentang bagaimana kiprah dari Kohansi ini atau anggota-anggota dari Kohansi ya dalam membuat aneka macam kerajinan dari handicraft begitu. Tapi tentunya setiap orang punya taste atau rasa, punya ciri khas yang beda-beda. Nah, kali ini termasuk juga yang hadir pada pagi hari ini sebagai narasumber ada Ibu Melani Adi Purnawan ya, atau saya panggil Mbak Melani saja, dengan brandnya yaitu Hope Collection. Ini merupakan rangkaian produk yang berkaitan dengan rajutan ya. Kalau rajut ini kan berarti benang begitu ya. Seperti apa kreasinya nanti kita kupas ya. Kemudian ada juga Ibu Rusmiati atau Mbak Rusmiati ya. Brandnya bernama Mister mungkin atau MR gitu ya, Mister The Crafts. Nah, ini kerajinan kawat, berupa kerajinan kawat tembaga. Ya, jadi ada dompet, kemudian diberi ornamen gitu ya, ornamen atau hiasan dari kawat tembaga. Seperti apa nanti kita juga kupas. Tapi untuk Mbak Rusmiati ini bergabung bersama kami via Zoom ya. Oke, baik. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi. Apa kabar? Baik ya, luar biasa ya. Ini pagi-pagi udah datang ke studio loh ya Mbak Melani ini. Dari mana sih? Dari Tulangan, Pak. Tulangan ya, lumayan loh ya. Kalau Tulangan mungkin ya sekitar 30 menitan ya Mbak ya. Ya. Pagi itu kan lancar gitu ya. Baik, kalau yang ada di ini yang bergabung via Zoom ada Mbak Rusmiati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rusmiati. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Mbak Rusmiati tetap bergabung bersama kami ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi sementara itu saya ke Mbak Melani dulu. Mbak Melani, ini brandnya adalah Hope Collection. Hope itu harapan ya. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang histori dari usaha yang dirintis oleh Mbak Melani. Kapan berdirinya? Kenapa harus Hope? Kemudian kenapa memilih rajutan? Kemudian apa yang latar belakangi kenapa usaha ini gitu? Gimana nih? Silakan. Saya mulai dari Hope dulu ya. Kalau Hope itu kan berarti pengharapan dalam bahasa Inggrisnya ya. Itu punya arti tersendiri bagi saya. Jadi apa yang saya mulai itu saya berharap ya hoping aja ke depannya nextnya itu menjadi baik, menjadi berkat buat orang banyak, khususnya juga buat Sidoarjo yang saya tinggali sekarang ini. Kemudian untuk mulai usahanya saya itu mulai tahun 2006 semestinya, 2006. Tapi saya aktifnya mulai aktif 2011. Jadi kalau 2006 itu ngapain? 2006 itu ya cuman mungkin di rumah aja bikin-bikin biasa saja tanpa ada mungkin nggak pikiran kejual gitu ya. Iya, saya nggak pikir sampai ke situ. Kemudian ya istilahnya ya alhamdulillah ada saja yang tiba-tiba teman-teman itu, Bu, aku digawe nopo gitu. Jadi terus saya pikir-pikir, kenapa enggak saya coba-coba dulu. Nah, oke. Akhirnya banyak juga yang pesan gitu. Dari topi, dari untuk anak bayi, kaos tangan, ini semua. Terus dari itu saya kembang ke pemikiran bahwa ini coba sih saya coba jual aja gitu, gimana. Tapi ya masih
biasa saja di rumah saja gitu, lewat order teman-teman, apa pun. Belum ada ke arah Facebook. Saya kan gaptek tuh Mas. Jadi ya wis saya lakoni dulu. Kemudian sampailah saya berpikiran bahwa wis ini saya mau lihat sih komunitas-komunitas yang mana aja yang bisa saya ikutin, yang sesuai dengan keinginan saya. Dengan hobinya juga, ya kan? Jadi sebelumnya itu kan hobi ini sudah lama, cuma ya saya ndak wujudkan itu karena di Indonesia khususnya itu sudah banyak sekali perajut awalnya. Jadi saya rasa saya harus bersaing nih, gitu. Nggak main-main ini kalau saya sampai terjun ke rajutan ini. Bahkan seluruh dunia pun ada gitu, banyak yang pinter-pinter juga. Ini nggak hanya masalah skill aja, tapi juga masalah passionnya gitu ya. Jadi saya rasa ya saya harus keluar gitu kalau ingin sampai. Baik, memang berarti Mbak Melani ini hobinya merajut, ya kan? Terus merajut itu identik sih sebenarnya dengan kayak apa, sepatu, kayak gitu, sal, kayak gitu-gitu kan? Nenek-nenek gitu. Itu benar itu. Grandma gitu. Terus kenapa kok tiba-tiba tercetus kayak bunga-bunga yang aneh-aneh begini? Itu kenapa? Terus apa belajarnya juga nggak sulit atau bagaimana gitu, cara mendapatkan ilmunya itu seperti apa gitu? Gini Mas, itu kan semua dari niatnya kita ya, keinginannya kita itu apa, di mana gitu. Memang saya lihat itu banyak sekali produksi tas rajut, sepatu, sendal, terus apa namanya, pernak-pernik lainnya, gantungan kunci, semua ada. Apa saja bisa dirajut. Dan itu semua sudah ada semua yang sudah ada. Expertnya sendiri-sendiri itu ada gitu loh. Jadi saya pikir apa ya yang menjadi pembeda atau ciri khas Hope ciri itu khasnya ya. Untuk sesuatu yang beda dari mereka itu apa gitu loh. Saya pikir-pikir, coba saya kan juga suka bunga-bunga, istilahnya suka keindahan gitu. Jadi saya bikin bunga pertama itu mawar. Jadi saya pikir mawar ini jadi ini kok pletot-pletot gini. Awalnya gimana? Gitu ya. Antara mawar sama apa kenikir atau sama krokot gitu ya. Perpaduan ya. Karena kan nggak jadi. Tapi jangan salah loh Mas. Krokot, bunga krokot itu paling bagus loh. Hasilnya nanti jadi paling bagus. Daunnya itu paling bagus loh Mas. Oh berarti bunga krokot itu cocok pakai rajutan ya? Iya. Kalau mau dikembangkan sedemikian rupa dan hasil rajutannya itu istilahnya itu rapi dan natural, kelihatan seperti naturalnya. Itu kayak benar-benar bunga orang ya? Itu bisa dilihat terkagum-kagum karena gini loh Mas. Loh, iki asli apa enggak? Loh, kok dek gini? Kembang iki krokot iki kok? Iki jenisnya apa? Akhirnya dia sendiri yang enggak akan tahu kalau itu krokot. Masih gitu. Tersilap gitu ya antara daun liar real gitu. Sama imitasi. Jadi kadang-kadang kena tipu di situ gitu. Kalau memang benar-benar bagus, dia rapi gitu. Saya ingin maunya ke sana sih Mas. Passionnya saya ke sana. Dan lagi pengennya juga kedepannya itu sesuatu yang besar, yang big gitu ya untuk Sidoarjo ini. Oke, baik. Nah ini berarti memang kecintaan Mbak Melani pada bunga, tanaman ya. Mungkin bisa jadi sering nanam tanaman tapi sering mati-mati kayak gitu misalnya ya kan. Jadi kesel akhirnya gimana ya ini biar supaya nggak usah susah-susah nyiram, nggak usah cari media dan sebagainya. Akhirnya dipilihlah. Sebenarnya gini, kalau imitasi tanaman itu beli plastik itu banyak juga ya Mbak Melani kan ya. Coba di Pasar Atom sana, itu kan tempatnya juga kan. Nah ini banyak sekali. Tapi kalau dengan kerajinan semacam ini tentunya
punya value, ya kan? Iya. Ini rumit gitu ya, dan ini pantas untuk ditunjukkan gitu ya, karena memang ini kan karya gitu ya. Kalau beli plastik gitu aja kan banyak. Ya, tinggal duitnya aja gitu kan. Iya. Kalau yang real banget itu juga mahal banget. Memang yang kelihatan real banget itu mahal. Tapi kalau yang biasa-biasa juga murah ya, paling 20.000. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau boleh tahu ini dijual berapaan ini, Mbak? Mungkin bisa diangkat Bunganya. boleh. Nah, Oke. ini bisa ditunjukkan di sini, Mbak Melani. Nah, coba. Oke, itu gede kan? Coba dilihat. Nah, nah, oke, udah. Iya. Ini berapa ini, Mbak Melani? Ini 65 saja. Oh, 65 ya. 65.000, iya. Itu include potnya atau gimana? Include potnya sudah sama batu-batuannya semua Oke, sudah. murah Jadi loh ya. seperti ini. Murah loh ya. Ya, ini itu tadi. gimana Mbak Melani? Bikinnya ada sulit atau gimana sih sebenarnya? Ya kalau sudah terbiasa ya enggak akan sulit gitu ya. Jadi memang kelihatannya sulit bagi orang yang belum bisa. Tapi nanti kalau belajar ya pasti bisa lah. Ini gampang sekali, apalagi yang pemula yang sudah tingkatannya ya 2 atau 3 level gitu, udah bisa lah pasti. Jadi bentuk daun ini kalau nggak salah lili Paris namanya bunga ini, Mbak Melani. Ini adalah bunga lili Paris ya. Biasanya untuk taman-taman yang di pinggir-pinggir begitu ya. Kadang yang dominan warna hijau, strip kuningnya sedikit, atau ada juga yang dominan warna kuning, hijaunya dikit, kebalikannya kayak gitu. Nah, justru bunga ini yang bisa dikatakan agak mudah dikerjakan gitu ya, daripada bunga-bunga lain ya. Kayak rose tadi, apalagi tuh mawar. Yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu ini ya, bunga orchid ya. Oh, anggrek. Ya, itu juga bunganya juga mahal kan. Ternyata bikinnya juga susah ya. Kalau mungkin ini kan bunganya itu kayak kalau dendrobium itu kan berkelompok banyak gitu ya, agak mungkin butuh benang yang banyak juga ya kan. Semua sama sih Mas sebenarnya. Kalau mawar juga butuh benangnya juga banyak. Karena mawar itu putiknya satu gitu. Betul. Oke, nah ini pemasarannya bagaimana selama ini Mbak Melani? Iya, ini mengenai pemasarannya saya masih ikut pameran juga ya, terus online, terus ada ya di marketplace juga ada. Kemudian mengenai harganya juga selama ini image-nya pabrik itu rajutan itu terkenal mahal. Terkenal mahal, tur elek-elek, tur wis gak kena digawa arisan gitu loh. Yang saya tangkap dari orang-orang yang saya kenal ya, yang saya temuin itu, kenapa kok enggak mau pakai rajutan? Mau? Aku gak seneng gitu ya, memang mungkin itu kesannya oldies ya, rajutan itu kesannya oldies. Mungkin bisa di mindsetnya sebenarnya bisa diubah sih ya, kalau kita bisa menciptakan something yang tergantung dari personnya sendiri-sendiri ya. Gini Mbak Melani, menurut Mbak Melani sebenarnya kerajinan rajut itu yang menentukan bahwa rajut itu indah, rapi, itu dilihat dari apanya sih? Apakah komposisi warnanya atau mungkin tingkat jenis sulam-sulamannya? Jenis sulaman itu kan beda-beda toh? Iya. Iya kan ya. Nah, atau gimana? Ya, Mbak Melani menilai itu. Kalau yang saya lihat itu kan saya kan juga istilahnya belajar juga dari yang di luar-luar itu. Ada Peru, ada yang dari Spanyol, ada yang Rusia, semua kan itu kan ada ya Mas ya. Tapi mengapa mereka itu jualnya itu bisa sampai ke luar negeri juga gitu loh. Dengan kondisi benang, ada juga benang yang mahal mereka buat, ada juga benang yang murah mereka buat, itu benang biasa saja. Tetapi mereka bisa membuat rajutan itu seperti kelihatan ndak cheap, ndak murahan gitu. Jadi itu tergantung apanya? Kalau tergantung dari satu ilmunya, yang kedua rapi tidaknya
dia merajut. Kemudian ada sesuatu cerita, ada sesuatu yang membuat dia buat ini. Jadi itu loh yang membuat harganya lebih tinggi. Mungkin seni rajutannya itu kok kayak semi-semi hidup gitu ya. Iya, jadi ada kayak bernyawa gitu ini ya. Ini juga pelajaran buat yang teman-teman yang lain, bahwa selama ini memang rajutan itu begitu banyak rajutan. Sampai ada di Jogja juga Doa itu, tas itu mahal-mahal loh Mas, tasnya rajutan itu. Iya, itu kan memang rajutan kan beda-beda dari benang atau dari apa itu ya, dari plastik gitu. Kalau Mbak Melani spesial benang ya, atau ada yang dari plastik? Benang ya, khusus benang. Jadi bisa dicuci. Ya gitu ya. Iya kan, bisa dicuci ya. Bisa. Cuman halus-halus aja ya. Iya, yang smooth kalau mencuci dan sebagainya. Ya, berarti ini bisa dicuci ya Mbak aslinya ya? Bisa. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan juga nih harga-harganya kalau tas itu berapa? Iya, kalau ini saya jualnya 100.000 ya. Kemudian itu kotak tisu ya? Iya, kotak tisu 65 sudah 65. Sama tempat tisunya. Terus yang ini apa ini? Yang ini taplak meja. Mungkin bisa dibuka ya? Diangkat gitu gimana sih Mbak? Taplak meja ini berarti kan tergantung ukurannya juga kan? Iya. Nah, udah gitu aja. Nah, ini taplak meja ya. Ini gradasi warnanya hijau muda sama orange ya. Ini berapa ini, Pak? Yang ini 250. Mungkin lebar ya? Iya, untuk gift aja ini lebarnya kira-kira 165 diameternya. Oke, baik. Warnanya cantik ya, menarik gitu loh. Seperti avocado. Betul. Kalau yang tas ini saya seperti melihat roti kukus ya. Iya. Oke Mbak Melani. Nah, kita bergabung dulu dengan Mbak Rusmiati ya kali ini ya. Baik, Mbak Rusmiati. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rusmiati. Nah, ini bisa cerita dong Mbak, kira-kira awal mula untuk membuat brand dari ini MR atau Mister ya? MR The Craft. MR The Craft. Nah, ini cerita Mbak mengenai awal mulanya, kapan berdiri, kemudian kenapa memilih kerajinan kawat tembaga ini? Bagaimana ini? Monggo silakan. Kalau untuk MR The Craft sendiri ini adalah singkatan dari nama atau brand yang memang sudah ada dari 20 tahun yang lalu. Waduh. Sebenarnya 20 ya? tahun yang lalu. Sebenarnya 20 tahun yang lalu itu saya memiliki satu brand tersendiri. Itu namanya Miaros Hijab karena memang menjual hijab. Membuat dan menjual hijab. Berarti ini sudah tahun 2000-an ya, Mbak ya? 2003 itu berawal dari Miaros brand hijab. Oke, kemudian semakin ke sini untuk Miaros sendiri kan saya pakai tetap untuk hijab dan aksesoris wanita. Awalnya untuk itu. Iya. Saya kepikiran karena saya membuat aneka macam handicraft juga. Jadi untuk handicraft harus ada brandnya tersendiri. Nah, handicraft ini yang saya kerjakan kan bukan cuma tas kawat dan lain sebagainya. Memang di setiap karya itu harus ada kawat tembaganya. Nah, misalnya saya membuat tempat tisu dari kardus yang dilapisi dengan kain goni, itu dihiasnya tetap dengan kawat. Jadi ini harus punya brand tersendiri. Nah, maka jadilah MR. Nah, kalau MR aja kan kurang enak didengarnya. Apa ya? Apa itu MR ya? MR itu apa? MR itu ya itu dari Miaros, saya ambil huruf M sama R-nya. Nah, untuk The Craft-nya sendiri, dalam artian yang saya temukan di kamus itu kan perkumpulan atau pusat dari handicraft, dari kerajinan gitu. Jadi, oke lah, pakai MR The Craft.
Nah, itu kalau untuk MR The Craft-nya sendiri baru 5 tahun terakhir. Oh, oke, baik. Jadi ini ada dua ya, usaha hijab, kemudian sama craft ini tadi. Nah, ini sampai saat ini dua-duanya jalan atau gimana, Mbak Rusmiati? Alhamdulillah, dua-duanya jalan. Lebih kenceng yang mana? Kalau untuk yang hijab kan memang pelan-pelan jalannya. Kalau untuk yang handicraft, semuanya saya jalankan sendiri dan alhamdulillah handicraftnya lancar karena mungkin passionnya di situ. Oke, mungkin hijabnya ini menjelang Lebaran ya, rame-ramenya sampai nggak tidur kan biasanya. Iya, 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 iya. Ya rezekinya sudah ada ngatur sendiri-sendiri ya Mbak Rusmiati ya. Baik. Nah, Mbak Rusmiati ini apakah belajar otodidak atau bagaimana ini untuk membuat kerajinan kawat tembaga ini? Untuk kerajinan kawat tembaga, ini saya belajarnya dari YouTube, otodidak. Oh, dari YouTube otodidak. Iya. Ampun, iya ya. Memang kita itu harus berterima kasih pada YouTube karena iya sering ya. Ini setiap narasumber yang saya tanya itu memang mayoritas itu belajar dari YouTube gitu ya. Tutorialnya beda sama zaman-zaman dulu ya Mbak Melani ya. Dulu kan harus ikut pelatihan-pelatihan sama ibu-ibu PKK dan sebagainya gitu kan. Tapi sekarang mau belajar apa saja di YouTube semua. Tapi harus hati-hati karena memang tidak semua konten yang ada di YouTube itu 100% betul. Iya, betul. Iya kan? Ya. Gitu. Baik. Nah, sekarang untuk pemasarannya seperti apa ini Mbak Rusmiati? Baik hijab maupun bisa dicontohkan dong produknya itu kayak apa sih? Kalau untuk produk yang ini produk untuk tasnya handbag. Ini untuk tasnya sendiri ini juga produk lokal dari Sidoarjo dan ini dari kertas semen dan hanya dihias dengan menggunakan kawat. Nah, ini juga produk temen UKM Sidoarjo juga. Itu yang kawat tembaga itu yang mananya sih? Ditaruh yang di bagian mananya? Ini untuk bunga ini. Oh, bunganya yang putih itu? Bukan, ini yang putih mutiara. Untuk bingkai bunganya. Oh, bingkainya. Saya ambil yang lebih jelas, Mas. Oke. Mungkin ini lebih jelas. Kalau itu dari bahan apa? Tikar, apa sih itu yang dompetnya itu? Pandan. Dompet pandan. Pandan, cuman dikasih hiasan bunga dari kawat tembaga itu ya, Mbak Rusmiati ya? Iya. Kalau yang full dari ini dari kawat tembaga ada juga. Yang bentuknya seperti ini. Ini bisa berupa aksesoris, bisa juga untuk hiasan dinding. Oke. Jadi ini versi kecilnya itu bisa untuk kalung. Kalau versi gedenya bisa untuk hiasan dinding. Oh, oke, baik. Ini gimana sih Mbak cara membuatnya? Apakah karena kan tembaga saya pikir itu tembaga ini kan kayak apa ya, semacam mungkin sejenis apa atau harus dipanaskan dulu atau bagaimana atau gimana nih? Nah, kalau untuk kawat tembaga yang seperti Mas katakan yang dipanaskan, itu saya juga mengerjakan juga, tapi itu hanya untuk di aksesorisnya. Itu nama tekniknya metal smithing. Ada memang, tapi untuk yang ini untuk kerajinan yang memang full menggunakan tangan dan hanya menggunakan tang saja untuk alatnya itu pakai kawat tembaga yang biasanya untuk dinamo itu loh Mas. Jadi memang kita tuh yang di-roll cukup beli kawat tembaga aja, nanti kita yang mengkreasikan sendiri gitu ya Mbak ya. Terus alat yang dibutuhkan apa saja ini kalau bikin seperti itu? Kalau untuk ini alat yang dibutuhkan, bentar. Ini Mas. Waduh. Ini satu set tang untuk pembuatannya.
Heeh. Jadi ada tang khususnya juga. Mm-mm. Yang seperti ini tang khususnya. Mm-mm. Ini tang khusus yang ada silikon. Ini untuk meluruskan kalau kan kawat tembaga itu ada pelapisnya, ada Mm-mm. enamelnya. Jadi kalau kita menggunakan tang-tang yang biasa yang dari besi atau dari itu kan Mm-mm. Ada nanti dia akan goresan ya. melupas. Dan jadi hitam. Heeh. Makanya kalau menjepitnya sama meluruskannya pakai tang yang ada silikonnya seperti ini. Oke, khusus ya. Jadi nggak merusak bahan Iya, materialnya gitu kan. iya. Nah, Mm-mm. ini alatnya ini bisa dibeli ya, Mbak ya. Maksudnya ada di toko-toko ada Bisa, ya. Mm-mm. ada, ada. Mm-mm. Oke, baik. Nah, kalau soal harganya ini berapa ini Mbak Rusmiati? Harga dari produk-produknya tadi. Kalau untuk harganya itu tergantung dari bahan pendampingnya. Mm-mm. Misalnya tadi kayak tas seperti ini cuman murah aja hanya 100.000. Ini apa sih? Clutch ya? Clutch atau apa sih? Eh, iya, iya, tas tangan Atau gitu. pouch gitu ya istilahnya? Iya, Clutch atau mm-mm. pouch ya namanya ya? Iya, mm-mm. Heeh. Terus itu 100.000. Yang lain? Yang lain apalagi nih Mbak Rusmiati? Oke, nge-freeze ya. Iya, iya, iya. Ini kalau kita pakai Yang zoom. mahal itu Nah, ini dan yang paling mahal itu bisa 2,7 untuk satu kotak. 2,7 juta. Iya, Wih, ada Mbak contoh barangnya Mbak kira-kira. Apa sih itu? kebetulan saya buat itu baru satu kali Oh, dan itu sudah laku untuk konsumen di Bali untuk dibawa ke Australia. Jadi itu custom gitu ya? Iya. Jadi Mm-mm. itu waktu membuat itu sama orangnya memang sudah dipesan, nggak boleh difoto, nggak boleh dipublish. Oh, Jadi saya baru bikin satu kali. heeh. Ini nanti saya pengen sih bikin lagi. Itu berupa kayak hiasan dinding gitu. Memang gede. Mm-mm. Itu apa yang tadi Mbak berupa tas atau kalau boleh tahu ya sedikit dibocorin ya berupa tas atau Eh, hiasan dinding atau apa sih? yang seperti ini, Apa itu Mbak ya? apa namanya Tree of Life? Nggak kelihatan ya Mas. Bentar. Oh, itu Kayak Tree apa? of Itu Life berarti gitu. hiasan dinding maksudnya ya? Iya, tapi gede. Ini kan Hmm, versi mininya. iya, iya, iya. Berarti itu hiasan dinding gitu ya? Ah, Oke, ornamen untuk ya hiasan dinding lah gitu ya. iya. Nah, Baik. ya kurang lebih seperti inilah. Mm. Kemudian apalagi, Mbak, barang-barangnya tadi, produknya apalagi yang selain tas tadi clutch tadi 100.000, kemudian yang Hmm. tadi yang dari Pandan itu berapa? Kalau yang dari Pandan ini 150. 150 ya. Oke, ya Ya, rata-rata memang untuk tas-tas clutch atau kebanyakan pouch gitu untuk ya. memang ya, ya Mm-mm. rata-rata untuk Oke, itu. selama ini bagaimana Mbak untuk urusan pemasarannya? Bagaimana? Apakah juga sama seperti Mbak Melani tadi kan bilangnya selain offline juga online juga ya? Di mana saja ini? Kalau untuk offline, kebanyakan ikut ikut pameran bersama Kohansi, Mm-mm. karena Kohansi sangat memfasilitasi untuk pemasarannya juga. Mm-mm. Terus ikut juga di beberapa dinas di Sidoarjo dan juga Jawa Timur. Mm-mm. Oke. Saya punya pertanyaan nanti bisa dijawab sama Mbak Melani ya. Ya. Mbak Rusmiati, selama ini Kohansi selain memberikan apa kontribusi pada apa membantu dalam hal pemasaran, selain itu juga apa ini? Apakah pelatihan, permodalan, atau memberikan semacam kemudahan-kemudahan atau bagaimana? Ki- Untuk Kohansi eh, memberikan semuanya dari Hmm, pemasaran, hmm, hmm. pelatihan-pelatihan, terus kita bisa juga barter ilmu. Di situ kita bisa barter ilmu, maksudnya sesama anggota yang ada di situ
itu bisa barter ilmu. Misalnya saya untuk kerajinan kawat, saya kepingin tahu rajut, nanti Bu Melani bisa memberikan ilmunya ke saya, dan saya pun bisa memberikan ilmu saya ke Bu Melani, gitu. Seperti itu contohnya. Sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita gabung di Kohansi. Oke, kalau menurut Mbak Melani gimana nih? Ya, kalau Kohansi sudah semua melakukan ya Pak. Jadi mulai dari permodalan juga kan ditawar-tawarin gitu ya. Kemudian dari pengurusan legalitas untuk usaha juga dibantu, diarahkan kemana gitu. Kemudian untuk pemasarannya juga ikutin pameran-pameran, pokoknya update dah gitu. Oke, jadi memberikan kontribusi positif buat usaha-usaha khususnya UMKM ya Mbak ya. Oke, baik. Mbak Melani juga Mbak Rusmiati, nanti kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita pagi hari ini, obrolan kita pagi hari ini. Kita akan bergabung melanjutkan lagi setelah beberapa spot berikut ini. Oke. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Businesses are evolving constantly. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure. Cheers, 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 air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, BPNKB, dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu juga Anda bisa manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai tanggal 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari UMKM Kota Sidoarjo ya, bersama sahabat-sahabat yang tergabung dalam Kohansi atau Komunitas Handicraft Sidoarjo. Baik, kita masih bersama juga dengan Mbak Melani Adi Purnawan ya, dengan brand Hope Collection, dan juga Mbak Rusmiati
dengan brandnya MR The Craft. Ini Mbak Melani ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa langsung direspon ya. Pertanyaan ini ditujukan ada Mbak Melani saja dan ada dua-duanya ya. Nanti Mbak Rusmiati juga bisa menjawab juga ya Mbak Rusmiati ya. Baik, ini yang pertama dari Mbak Linda yang dari Candi, ini untuk Mbak Melani. Bagaimana kita untuk memulai jika ingin belajar rajut? Jadi apa yang dibutuhkan bagi mereka yang ingin belajar rajut bagi pemula? Gitu. Mungkin yang dikuasai dulu apa, bahan-bahannya yang harus dibutuhkan yang basic itu apa sih? Nah, kayak gitu. Oke, silakan. Kalau pemula biasanya ada keinginan dulu, saya biasanya tanya dulu apa motivasinya dia ikut mau belajar rajutan. Karena rajutan itu memang simple, tetapi terkadang beberapa orang sudah memulai, kemudian bosan, nggak bisa, akhirnya wes males. Karena mungkin belum jadi-jadi ya. Ini bikin apa sih nggak jadi? Jadi akhirnya memutuskan sendiri, mungkin aku nggak bakat ya di sini. Iya, jadi itu harus ada ini sendiri ya, ada keinginan yang kuat gitu untuk belajar. Jadi serumit apapun nanti yang dikerjakan, apalagi kalau pemula kan kita mestinya kan yang gampang-gampang dulu ya, dikerjakan yang rantai dulu. Stepnya apa sih yang paling gampang itu untuk pemula itu bikin apa dulu sebenarnya? Saya rasa sih semua orang itu bisa. Pemula itu gampang sekali karena rantai kan, dia buat rantai dulu. Anak sekolah SD pun pasti diajarin juga di sekolah. Zamannya saya dulu begitu juga. Jadi paling gampang dulu buat rantai. Nah, setelah itu bertahap nanti bikin modelnya pelan-pelan. Yang paling gampang lagi keinginan untuk aku pengen belajar rajut, aku pengen bisa bikin taplak meja aja yang gampang, yang lurus-lurus aja gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan itu dulu. Nanti lama-kelamaan kalau sudah lemes, sudah sudah ada peningkatan dari mula, dari tengah ke tiga gitu, step-stepnya sudah diikutin, sudah bisa, tangannya udah lemas, pasti bikin apa aja bisa. Gitu. Jadi untuk pemula ya itu aja dulu. Bisa jadi tingkat kerapiannya juga semakin bagus ya. Semakin bagus. Oke, jadi yang paling gampang untuk pemula itu bikin rantai aja itu. Rantai aja dulu. Untuk motif yang basic ya. Motif basicnya rantai. Oke, dan rantai ini bisa disusun menjadi aneka macam, iya kan? Nanti. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Oh, ini untuk dua-duanya ya. Dari Mbak Ika yang dari Porong, bagaimana kita bisa menemukan akun atau pemasaran ya, marketplace-nya apa? Mungkin IG-nya apa, Facebook-nya apa, kalau ikut marketplace-nya itu apa, dan nomor WA-nya berapa? Monggo, ini dua-duanya ya, silakan. Mbak Melani dulu. Maksudnya saya pribadi gitu. Kalau bisa kalau ingin mendapatkan produknya, itu di mana IG-nya apa, Facebook-nya apa. Kalau ikut marketplace itu di mana WA-nya. Komplikan pertanyaannya. Iya, monggo silakan. Iya. Mbak ini dulu boleh? Oh, ke Mbak Rusmiati. Mbak Rusmiati? Ya. Kalau ingin beli produknya ini bisa dipesan di mana saja, IG, Facebook, WA, atau apa namanya tadi, marketplace-nya apa gitu, monggo silakan. Untuk produk-produk dari MR The Craft bisa dipesan melalui WA 089 519 259 209. Nah, untuk IG-nya MR The Craft atau Rosmia Abdillah. Ada dua soalnya itu. Terus dua-duanya aktif ya, Mbak Rusmiati? Aktif, alhamdulillah aktif. Terus untuk Facebook-nya Rosmia Abdillah. Bisa juga via TikTok. Via TikTok TVP _ Rosmia Abdillah. Oke, baik. Nah, di sini saja mungkin ada lainnya? Untuk marketplace-nya ada di
Shopee tapi belum jalan. Oh, gimana ini Mbak? Masih rencana atau gimana? Kok belum jalan? Bukan rencana, belum ada yang pegang. Oh, oke. Sudah ada akunnya, tapi belum maksimal. Oke, baik. Ya, oke. Untuk Mbak Melani, di mana nih Mbak? Iya. Marketplace-nya saya ada di Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kemudian kalau di WA juga ada di 0899 045 8000 itu di WA. Kemudian ada di Facebook di Melani Adi Purnawan. Kemudian di IG juga ada Melani Adi Purnawan. Oke, sama ya. Sebenarnya cukup ya, banyak lah tempat-tempat untuk pemasaran itu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Resti yang ada di Krian. Hal tersulit saat melakukan pemasaran, apalagi di saat pandemi ini, apa saja? Hal tersulitnya, ya memang pada saat pemasaran. Apalagi pada saat pandemi ya. Gimana Mbak? Sulit atau enggak sih sebenarnya? Kalau saya sih sebenarnya enggak seberapa sulit. Karena, meskipun pandemi nggak ada terlalu yang ini ya. Iya, karena ada Shopee sama Tokopedia itu bisa. Jadi online pun tetap. Kalau produknya kita sudah dikenal, pasti ngikut lah itu. Dengan sendirinya ada pasti. Kalau untuk saya pribadi itu saya ikut di Facebook itu WSO gitu. Bisa langsung belajar dari WSO itu pokoknya yang belajar langsung dari Facebook itu ada. Jadi pelatihan khusus ya berbayar tapi itu. Oh, oke. Jadi lumayan untuk tambah-tambah ilmunya, kita juga kan dibagi ke mereka untuk bahan-bahannya kan mereka bisa beli di kita lewat Shopee atau beli punya itu sendiri. Kayak pelatihan les-les gitu ya Mbak ya. Saya rasa ya kalau untuk kreativitas itu pemasarannya pasti ada aja lah, nggak sampai kesulitan. Nggak sampai kesulitan meskipun pandemi ya. Iya. Kalau Mbak Rusmiati gimana Mbak Rusmiati? Kalau untuk semasa pandemi kemarin, alhamdulillah tetap jalan untuk yang via online. Dan sama juga untuk mensiasatinya, saya juga membuka untuk BBMO namanya, belajar bareng MR The Craft online. Jadi kan biasanya saya untuk belajarnya itu kan offline. Jadi belajar untuk berbagi ilmu, kita dipanggil ke ibu-ibu PKK ataupun ke instansi-instansi atau ke komunitas-komunitas lain yang memang pengen belajar gitu, atau ke sekolah-sekolah. Tapi selama pandemi, alhamdulillah tetap ada yang belajar ya melalui BBMO itu. Oke, dan baik. itu berbayar juga. Iya, berbayar. Jadi teknisnya nanti bisa langsung menghubungi Mbak Rusmiati sama Mbak Melani ya. Teknisnya kan mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, berapa jam kan gitu ya. Untuk range harganya mungkin dari sekian ribu, sekian sampai berapa ratus ribu kayak gitu ya Mbak ya. Oke, lebih detailnya nanti tanya ke Mbak Rusmiati juga Mbak Melani karena sama-sama membuka belajar atau pelatihan secara online gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Yeni yang ada di Waru. Pertanyaannya untuk produk rajut dan juga kawat tembaga apakah membuka reseller? Oke, itu saja ini Mbak. Reseller untuk rajutan ya. Saya buka. Untuk reseller ya? Sudah ada beberapa. Nanti untuk aturan dan teknis pakainya itu ada ngikutin aturan dari kita ya. Kalau Mbak Rusmiati buka reseller juga ya? Iya, buka. Dan alhamdulillah sudah ada di 2 atau 3 kota yang untuk reseller dari saya.
Oke, berarti dua-duanya membuka reseller. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, sebenarnya Mbak Rusmiati sama Mbak Melani ini punya karyawan atau enggak? Kalau saya nggak ada karyawan. Jadi dikerjakan sendiri ya? Saya kerjakan sendiri. Oke, karena kan setiap orang juga punya taste yang beda-beda ya. Iya, Karena ini kan butuh keterampilan, ketelitian, ketekunan, nilai rasa seninya, iya beda-beda gitu Tangan kan. beda-beda juga. Untuk Mbak Rusmiati juga sama, masih belum punya karyawan ya? Dulu pernah punya 2 dulu. Tapi sekarang, setelah mereka sudah tidak ada di kota Sidoarjo lagi karena mereka pindah harus menikah, saya kesulitan sampai hari ini belum dapat yang sesuai dengan yang harus dikerjakan. Jadi sekarang saya belum punya lagi. Masih dikerjakan sendiri ya? Cari-cari lah. Ya, masih sama suami. Oh, sama suami. Nah, suaminya berperan dalam hal apa nih? Ya, suami bagian untuk admin aja. Oh, admin. Kok enak suaminya sih? Kesannya kayak enak suaminya daripada istrinya ya. Enggak, soalnya kalau mengerjakan juga kan kurang mungkin karena beda ya. Jadi kalau untuk mengerjakan beda lah. Iya, mungkin suaminya. Karena suami juga kerja juga. Mungkin suaminya nanti kalau bikin bunga nggak jadi bunga, jadi rumput. Rumput gajah lagi ya, gede-gede. Iya ya, oke. Dikit dibantu suami lah kalau suami lagi libur gitu. Kalau enggak ya udah semua saya kerjakan sendiri. Baik. Kemudian, nah ini omset ya. Omsetnya Mbak Melani berapa nih? Ya kalau kurang lebihnya ya, itu sekitar 5 juta ke atasan. Per bulan ya? Per bulan. Wah, lumayan loh ya. Iya. 5 juta per bulan. Iya. Ini pembelinya dari mana saja sih tadi? Bahkan sampai dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya, bahkan dari Aceh sampai ya Sumatera itu. Gimana ini Mbak membagi waktunya? Apakah nggak sampai sakit atau apa gitu kan? Tidak. Kalau kita kebetulan saya itu kan banyaknya yang di online. Jadi online shopnya kayak di Shopee sama Tokopedia. Mereka kan memberi batas waktu untuk pemesanan. Misalnya satu orang pesan 1 taplak meja ukurannya segini, custom gitu ya. Itu ada beberapa hari kerja. Jadi intinya Mbak Melani udah bisa ngatur waktunya. Sudah bisa. Kalau misalnya ini saya ngerjain berapa, nanti kita akan kerja sama Shopee. Kok Shopee kita kasih misalnya botol 3 hari atau ini bunga 3 hari gitu. Nah, nanti kalau dia pesennya banyak ya nanti dikasih tahu berapa 14 hari atau 7 hari gitu. Tergantung ya. Dan Mbak Melani sudah bisa mengantisipasi itu ya. Iya, betul. Jadi nggak sampai keteteran gitu loh maksud saya. Ordernya itu berjibun-jibun. Mbak Melani itu tangannya 2 ya. Kalau tangannya 10 mungkin nggak jadi rumput itu nanti. Iya. Oke. Kalau Mbak Rusmiati gimana? Omsetnya sampai berapa ini Mbak? Kalau untuk saat ini masih di bawah 5. Kalau untuk kemarin yang sebelum pandemi bisa 5 ke atas. Justru pada saat pandemi lagi rame-ramenya ya. Betul, ya. Oke, mau pandemi lagi? Biar rame, enggak ya? Oke, yang terakhir Mbak Melani, Mbak Rusmiati, mungkin ada saran-saran atau apa ya gitu untuk mereka yang ingin mengikuti jejak bisnisnya gitu, gimana sih? Kalau saya pribadi ya semangat aja untuk mau berjualan atau mau berkreasi apa gitu, yang penting semangat aja. Yang diharapkan dari dinas koperasi atau instansi terkait gitu agar lebih berkembang lagi apa ini? Ya untuk kedepannya supaya untuk dibantu untuk pemasarannya ke luar negeri. Produknya kita kan butuh juga untuk pengakuan di sana. Meskipun ada banyak negara punya ciri khas sendiri-sendiri gitu loh, termasuk Indonesia gitu. Jadi diusahakan dibantu untuk ekspornya kita. Ya untuk sementara bangun dulu yang di sini gitu. Mudah-mudahan akan terrealisasi nih ya, produk dari Hope Collection ekspor ke Turki gitu ya kan. Kemana gitu, mesti dipakai artis kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Siapa tahu. Sudah ke Korea sama. Nah.
Sudah kenal di sana. Korea ya. Nah, apalagi sampai ke Korea gitu kan. Kalau menurut Mbak Rusmiati gimana nih Mbak? Saran-saran apa dan harapannya apa? Monggo silakan. Kalau untuk sarannya kalau memang untuk handicraft ini kemauan dulu. Semangat. Terus konsisten. Cuman itu aja sih. Kemudian harapannya Mbak? Kalau harapannya dari dinas-dinas terkait, bantuan pemasarannya secara merata. Oke, sama berarti ya pemasarannya. Ya, cuman ya kita kan butuh untuk saat ini yang sangat dibutuhkan para UKM itu pemasaran yang merata. Yang dikatakan merata itu kayak apa sih Mbak? Maksudnya sampai di berapa wilayah seluruh Indonesia gitu atau gimana? Ya, meratanya seperti ini. Disesuaikan dengan produk-produk yang dimiliki para UKM. Misalnya kalau memang produk makanan produk makanan ini tahannya 1 minggu, ya udah kita berikan pemasaran yang memang membutuhkan hanya dalam waktu itu. Maksudnya tidak butuh waktu lama-lama. Kalau untuk handicraft kan kita bisa seluruh dunia itu. Jadi ya. Oke, baik. Jadi intinya dibantu dalam hal pemasaran apapun dan bagaimanapun itu caranya atau metodenya bisa dibantu pemasaran supaya lebih berkembang lagi ya. Oke, Mbak Rusmiati terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melani terima kasih. Selamat pagi. Mudah-mudahan sukses dua-duanya ya. Oke, baik sahabat. Dengan demikian berakhir sudah obrolan kita pada pagi hari ini dalam program Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan sahabat-sahabat dari Kohansi. Ada Mbak Melani Adi Purnawan dengan brand Hope Collection berupa rajutan ya, dan Mbak Rusmiati dengan brand MR The Craft dengan produknya kerajinan kawat tembaga. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Dianta pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.